Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Para penggemar membuat petisi dan meminta laga final Piala Dunia mempertemukan Argentina dan Prancis untuk segera diulang. Sementara itu jubah yang digunakan oleh Lionel Messi dikabarkan mendapat penawaran fantastis dari Sultan Oman. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita dari kiper Chelsea nih, ada Edouard Mendy yang dirumorkan tolak perpanjang kontrak barunya karena iri dengan Kepa Arrizabalaga yang punya gaji besar. Masih di seputaran rumor nih, ada Juventus yang siap melepas Adrien Rabiot di bursa transfer mendatang. Timnas Argentina baru saja memenangkan gelar juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Menariknya dua pemain skuad La Albiceleste kini membela klub raksasa asal Italia Juventus. Mereka adalah Angel Di Maria dan Leandro Paredes. Hasilnya sang pelatih Massimiliano Allegri mengaku nggak sabar dengan kehadiran mereka ke Allianz Stadium. Allegri yakin kalau keduanya bisa menularkan mental juara ke skuad Bianconeri. Apalagi mereka saat ini punya perolehan jauh dari Napoli yang kini memuncaki klasemen sementara. Chelsea disebut sudah menawarkan kontrak baru kepada sang penjaga gawang Edouard Mendy. Dalam kontrak tersebut, skuad The Blues ingin memberikan perpanjangan selama 6 tahun. Sayangnya kiper asal Senegal ini menolak tawaran yang sudah diajukan. Mendy menganggap kalau skuad The Blues nggak menurutinya untuk menaikkan gaji pemain. Ex-kiper Rennes ini meminta klub untuk mau membayar gaji yang sama dengan Kepa Arrizabalaga. Sebab kiper asal Spanyol ini punya gaji 2 kali lipat lebih besar dari Edouard Mendy. Barcelona kerap disebut bakal memulangkan Lionel Messi di bursa transfer musim panas mendatang. Namun kabar ini dibantah langsung oleh Presiden Barcelona yakni Joan Laporta. Laporta menegaskan kalau manajemen Blaugrana saat ini tengah fokus menstabilkan finansial klub. Sebab pria asal Spanyol ini nggak mau mengulang masa-masa sulit yang terjadi di masa lalu. Laporta sendiri nggak menampik ingin memulangkan La Pulga ke Camp Nou. Sayangnya bomber asal Argentina ini disebut bakal segera memperpanjang kontrak barunya di Paris Saint-Germain. Adrien Rabiot berkemungkinan besar bakal hengkang dari Juventus di bursa transfer yang akan datang. Niat tersebut nampaknya akan segera terwujud dalam waktu dekat. Sebab Bianconeri sendiri siap melepas gelandang asal Prancis tersebut. Alasannya karena kontrak Rabiot di Allianz Stadium tinggal tersisa kurang dari 1 tahun ke depan. Oleh sebab itu mereka ingin memanfaatkan sisa kontrak Rabiot untuk mendapatkan keuntungan. Chelsea tengah fokus untuk memperkuat lini tengah mereka dengan berburu pemain anyar. Terbaru skuad The Blues disebut akan memboyong Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Gelandang asal Spanyol ini didatangkan untuk mengantisipasi kepindahan 2 gelandang andalan. Mereka adalah Jorginho dan pemain yang dikenal dengan murah senyum yakni N'Golo Kante. Sayangnya skuad The Blues harus bersaing dengan beberapa klub lainnya. Pasalnya gelandang muda berusia 23 tahun ini juga menjadi incaran raksasa La Liga yakni Barcelona. Next, ada Carlo Ancelotti yang meminta Real Madrid untuk mencari pemain baru di bursa transfer mendatang. Sedangkan Guillermo Ochoa resmi bergabung dengan klub Serie A yakni Salernitana. Real Madrid bersiap untuk menyambut bergulirnya kompetisi pasca Piala Dunia. Demi menyiapkan skuadnya dengan baik, Carlo Ancelotti menginginkan pemain baru di sektor lini serang. Sayangnya manajemen skuad Los Blancos nggak mengabulkan permintaan tersebut. Ini bukan pertama kalinya permintaan Ancelotti mendapat penolakan dari pihak klub. Sebab pada musim panas kemarin Ancelotti meminta untuk mendatangkan penyerang baru. Namun saat itu El Real nggak mengabulkan hal tersebut. Salernitana resmi kedatangan kiper baru yakni Guillermo Ochoa. Penjaga gawang berusia 37 tahun ini didatangkan secara gratis dari klub asal Meksiko yakni klub Amerika. Kabarnya Salernitana cuma mengikat kontrak Ochoa selama 6 bulan ke depan. Kiper timnas Meksiko ini didatangkan untuk menggantikan Luigi Sepe yang saat ini mengalami cedera. Sebagai informasi, ini merupakan kali pertama Ochoa berkarir di Italia. Sebelumnya dia pernah berkelana dengan memperkuat sejumlah klub raksasa Eropa seperti Spanyol dan Prancis. Ochoa diperkirakan akan menjalani debutnya pada 4 Januari 2023 menghadapi AC Milan. Presiden Federasi Sepak Bola Prancis dikabarkan akan mengajukan protes terkait ejekan Emiliano Martinez terhadap Kylian Mbappe. Sementara itu, koki terkenal asal Turki bernama Salt Bey mendapat hukuman dari FIFA dengan melarangnya untuk menyaksikan Piala AS terbuka karena tindakannya mencium trofi Piala Dunia. Presiden sepak bola Prancis resmi melayangkan protes kepada salah satu pemain timnas Argentina yakni Emiliano Martinez. Hal ini merupakan buntut dari sikapnya saat perayaan gelar juara.
Saat itu Emiliano terlihat mengejek Kylian Mbappe dengan membawa boneka bayi. Boneka bayi tersebut mirip dengan wajah bintang Paris Saint-Germain tersebut. Ejekan ini pun membuat semua orang kesal dengan tingkah Emiliano. Salah satunya ada mantan pemain AC Milan Adil Rami yang mengatakan Emiliano nggak pantas memenangkan Golden Glove. FIFA resmi menjatuhkan hukuman kepada koki terkenal asal Turki yakni Salt Bae. Federasi Sepak Bola Dunia ini menghukumnya dengan dilarang untuk menghadiri Piala AS terbuka. Rencananya turnamen ini akan diselenggarakan pada tahun 2023 mendatang. Alasan FIFA menghukum Salt Bae adalah karena saat itu dia dengan sengaja memegang dan mencium trofi Piala Dunia. Hal tersebut dilakukannya setelah timnas Argentina berhasil meraih gelar juara. Padahal menurut peraturan Piala Dunia FIFA, hanya orang terpilih saja yang dapat menyentuh trofi tersebut. Paris Saint-Germain dikabarkan mengincar salah satu gelandang Manchester United yakni Fred. Skuad Les Parisiens merekrut Fred karena belum puas dengan performa gelandang mereka saat ini. Fred dianggap menjadi tandem yang cocok dengan Marco Verratti dan Vitinha di lapangan tengah. Apalagi keinginan skuad Les Parisiens diklaim sangat mudah untuk bisa memboyong Fred ke kota Paris. Sebab Marquinhos dan Neymar bisa saja membujuk gelandang 29 tahun ini untuk merapat ke Parc des Princes. Manchester United telah melakukan komunikasi intens untuk mendatangkan penyerang timnas Belanda Cody Gakpo. Ten Hag sangat tertarik dengan Gakpo untuk memperkuat lini serangnya. Dilansir dari media CBS Sport Golazo, setan merah baru bisa mengamankan Gakpo seandainya mereka bersedia untuk menaikkan tawarannya. PSV Eindhoven menganggap kalau sang pemain pantas untuk dihargai mahal. Alasannya karena pemain berusia 23 tahun ini tampil gemilang saat memperkuat skuad Orange di Piala Dunia lalu. Polisi Greater Manchester dikabarkan sedang menyelidiki beberapa insiden di laga Carabao Cup. Saat itu Manchester City bertemu dengan Liverpool di babak 16 besar. Pasalnya pada laga itu terdapat seorang gadis berusia 15 tahun yang dikabarkan mengalami cedera kepala. Kedua klub tersebut mengutuk keras aksi kekerasan itu. Mereka pun berkomitmen untuk memberantas kekerasan yang terjadi di dalam sepak bola. Luis Enrique sempat menjadi target beberapa klub Inggris sebelum memutuskan mundur dari tim nasional Spanyol, termasuk klub asal kota London yakni Chelsea. Saat itu skuad The Blues tertarik mendatangkan Enrique sebagai pengganti dari Thomas Tuchel. Pemilik baru Chelsea yakni Todd Boehly bahkan telah menyiapkan kontrak yang bernilai. Kabarnya kontrak tersebut mencapai 12 juta euro dengan jangka waktu selama 3 tahun. Sayang negosiasi itu gagal di mana Chelsea memantapkan pilihan kepada Graham Potter. Andre Onana resmi gantung sarung tangan dari tim nasional Kamerun usai perhelatan Piala Dunia 2022. Bicara soal Piala Dunia nih, ada para penggemar yang mengajukan petisi untuk mengulang laga final yang mempertemukan Argentina dan Prancis. Kabar mengejutkan datang dari kiper Inter Milan yakni Andre Onana. Kiper berusia 26 tahun ini memutuskan gantung sarung tangan membela tim nasional Kamerun. Kabar ini dia sampaikan lewat sosial media Twitter pribadinya. Dalam cuitannya, Onana menyampaikan pesan yang sangat mengharukan dan banyak menyentuh hati. Dia menuliskan kalau setiap perjalanan pasti memiliki cerita yang sangat indah. Sebelumnya, Onana sendiri sempat bermasalah dengan pelatih timnas Kamerun yakni Rigobert Song. Baru-baru ini sosial media dihebohkan dengan muncul petisi online terkait final Piala Dunia. Dalam petisi tersebut, mereka meminta agar final tersebut untuk bisa segera diulang. Alasannya karena mereka menganggap kalau 2 gol Argentina dianggap nggak sah. Salah satunya saat Lionel Messi berhasil mencetak gol penalti di menit ke-23 pertandingan. Dalam proses golnya, Angel Di Maria dianggap telah melakukan diving di kotak terlarang. Kabarnya petisi tersebut sudah ditandatangani lebih dari 200.000 kali. Jan Sommer gencar dirumorkan akan hengkang ke Bayern Munchen di bulan Januari mendatang. Kiper asal Swiss ini dinilai menjadi sosok yang tepat untuk menggantikan posisi Manuel Neuer. Namun sepertinya harapan Bayern Munchen untuk merekrut Sommer diprediksi bakal pupus. Sebab kiper berusia 34 tahun ini lebih memilih membela Manchester United. Alasannya karena Sommer ingin mencari suasana baru di Liga Inggris. Sebab mantan pemain FC Basel ini sudah membela Borussia Mönchengladbach sejak tahun 2014 lalu. N'Golo Kante berpeluang absen sampai akhir Februari karena cedera hamstringnya yang gak kunjung sembuh. Sedangkan jubah yang dikenakan oleh Lionel Messi ditawar oleh pengusaha asal Oman seharga $1 juta atau sekitar 15 miliar rupiah. Graham Potter mengonfirmasi jika N'Golo Kante masih harus absen sampai akhir Februari mendatang.
Itu artinya gelandang Chelsea ini baru akan kembali bermain pada bulan Maret nanti. Akibat cedera itu juga membuat Kante berpeluang bakal dilepas Chelsea pada musim panas mendatang. Sebab kontraknya di Stamford Bridge saat itu sudah berakhir. Sebelumnya Kante sendiri menderita cedera hamstring sejak bulan Oktober lalu. Cedera itu mengharuskan dirinya absen selama kurang lebih 4 bulan. Lionel Messi terlihat mengenakan jubah saat perayaan gelar juara Piala Dunia lalu. Gak disangka jubah tersebut mendapat penawaran fantastis dari pengusaha asal Oman. Pengusaha tersebut bernama Ahmed Al-Barwani. Saat itu Al-Barwani menawar jubah itu seharga $1 juta atau sekitar 15 miliar rupiah. Sebelumnya jubah Messi itu diberikan oleh salah satu orang penting Qatar yakni Tamim bin Hamad Al Thani. Blaise Matuidi resmi memutuskan pensiun sebagai pemain sepak bola profesional. Gelandang 35 tahun ini mengumumkan hal tersebut lewat Instagram pribadinya. Matuidi diketahui membela klub MLS yakni Inter Miami sebagai klub terakhirnya. Selama berkarir di sepak bola, pemain asal Prancis ini sudah banyak mendapatkan trofi bergengsi. Seperti 3 gelar Serie A saat membela Juventus, 5 gelar Ligue 1 saat berseragam Paris Saint-Germain, sampai meraih gelar juara Piala Dunia 2018 bersama timnas Prancis. Kita masuk ke hasil pertandingan Piala AFF. Ada timnas Indonesia yang meraih kemenangan perdana usai mengandaskan perlawanan Kamboja dengan skor 2-1. Nah, walaupun meraih kemenangan, Sintayong mengaku nggak puas dengan performa para pemainnya. Timnas Indonesia meraih kemenangan perdana di ajang Piala AFF 2022. Bermain di hadapan para pendukung, skuad Garuda menekuk timnas Kamboja dengan keunggulan tipis 2-1. Baru berjalan 7 menit laga, skuad Garuda sudah unggul lewat gol dari Egy Maulana Fikri. Sayang 8 menit berselang, Kamboja berhasil menyamakan kedudukan lewat Sarat Kraya. Di menit ke-35, Witan Sulaiman mencetak gol kemenangan bagi skuad Garuda. Hasil ini memastikan skuad asuhan Sintayong berada di puncak klasemen sementara grup A. Pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong gak bisa menyembunyikan rasa kekecewaannya terhadap permainan skuad Garuda di laga kontra Kamboja kemarin malam. Sintayong bilang kalau anak asuhnya kurang menampilkan permainan menghibur. Pelatih Korea Selatan ini menilai kalau seharusnya skuad Garuda bisa mencetak banyak gol. Di sisi lain, dia juga memberikan selamat kepada para pemainnya yang telah memenangkan pertandingan. Bahkan selesai pertandingan, Sintayong langsung menggelar rapat mendadak. Masih dari seputaran Piala AFF, ada Egy Maulana Fikri yang bilang kalau libur kompetisi menjadi penyebab timnya kurang tampil maksimal. Di kabar menutup nih guys, ada Syarif Fisal yang bilang kalau penyebab kekalahan Kamboja disebabkan karena teror yang menghantui hotelnya. Waduh, kira-kira teror apa ya guys? Egy Maulana Fikri memberikan komentarnya tentang kemenangan tipis yang diraih timnas Indonesia. Pada laga ini skuad Garuda banyak menyia-nyiakan peluang emas. Menurutnya ada banyak faktor yang mempengaruhi performa Indonesia menjadi kurang maksimal. Salah satunya karena para pemain sudah lama nggak bermain di kompetisi. Sebagai informasi, kompetisi Indonesia sempat dihentikan selama 3 bulan. Hal itu disebabkan karena tragedi Kanjuruhan yang menelan banyak korban yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Timnas Kamboja gagal meraih hasil positif setelah dikalahkan oleh timnas Indonesia di laga perdana Piala AFF. Kapten mereka yakni Syarif Fisal mengakui kalau performa timnya kurang maksimal. Alasannya karena pemain berusia 27 tahun ini mengaku diganggu di jam 4 pagi. Gangguan tersebut berupa panggilan telepon dari orang yang gak dikenal dari kamar hotel mereka. Selain itu, keluhan yang sama juga dirasakan oleh pelatih Kamboja yakni Keisuke Honda. Namun pelatih asal Jepang ini tetap mengapresiasi anak asuhnya yang sudah berjuang keras. Timnas Filipina meraih kemenangan besar di laga kedua Piala AFF menghadapi Brunei Darussalam. Pada laga tersebut, skuad The Azkals mengakhiri laga dengan kemenangan telak 5-1. 5 gol Filipina dicetak melalui Kenshiro Daniels, Sandro Reyes, Jesus Meliza, dan brace dari Jan Sebastian Berai. Sedangkan Brunei cuma bisa membalas 1 gol lewat Razimi Ramli. Ini merupakan kemenangan perdana Filipina setelah di laga sebelumnya berhasil ditekuk Kamboja. Dengan begitu mereka menempati peringkat 4 klasemen sementara grup A. Borneo FC Samarinda melakoni laga lanjutan pekan ke-17 BRI Liga 1 menghadapi PSM Makassar. Pada pertandingan kali ini, kedua tim harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1. Skuad Pusat Etam berhasil unggul lebih dulu lewat sepakan jarak jauh dari Stefano Lipali di menit ke-64. Sedangkan PSM cuma mampu mengusul lewat gol William Pluim di menit ke-85.
Sayangnya laga ini harus ternodai dengan beberapa keputusan wasit yang gak adil. Salah satunya dengan gak memberikan hadiah penalti saat Mateo Spato dilanggar di kotak 12 pas. Guys, kita masuk ke baca komentar ini dari Livia Clarencia. Semoga timnas juara Piala AFF. Iya guys, semoga timnas kita bisa melanjutkan tren positif kayak kemarin sore ya. Dan buat kamu yang komennya mau dibacain juga bisa banget komen di bawah ya guys. Sampai jumpa.